Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah menjadi ajang bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan semaksimal mungkin berbagai limpahan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, begitu berlipat gandanya pahala di bulan suci Ramadan ini. Yang sunnah menjadi bernilai wajib dan yang wajib menjadi bernilai 70 kali lipatnya. Berlipat-lipat pahala tersebut tentunya harus menjadi daya tarik, harus menjadi motivasi kita agar berbagai aktivitas ibadah yang kita lakukan dapat tampil dengan nilai yang tinggi, dengan nilai yang unggul. Bukan dengan nilai yang biasa-biasa saja, bukan dengan nilai limit waktu yang selalu serba terlambat, dan bukan dengan nilai yang selalu melewatkan berbagai keutamaan suatu ibadah. Sebagai contoh, kita yang biasanya jarang tepat waktu dalam melaksanakan sholat wajib, maka kita akan bergegas menanamkan untuk sholat wajib tepat pada waktunya. Tentu saja bagi seorang laki-laki di masjid dan berjamaah. Atau kita yang biasanya jarang melaksanakan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, maka kita akan menanamkan dalam diri kita untuk melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah tersebut. Sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah tersebut. Berangkat dari keutamaan nilai pahala yang berlimpah tersebut, mari kita juga harus mendorong peran kita, terutama dalam kehidupan sosial kita. Apakah selama ini kita banyak memberikan manfaat? Tentu saja, peran yang kurang baik harus kita hilangkan. Dan peran yang telah baik harus kita pertahankan. Bahkan kita tingkatkan lebih baik lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita tentunya tidak akan terlepas dari dua tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah tuntutan yang bersifat vertikal, yaitu antara kita sebagai kholik, sebagai makhluk, dengan sang kholik atau robnya. Tentunya ini terkait dengan berbagai ibadah ritual yang kita laksanakan. Dan yang kedua adalah tuntutan yang bersifat horizontal, yaitu antara kita terhadap sesamanya. Dan ini terkait dengan di mana peran dan eksistensi kita di masyarakat, terutama terhadap nilai manfaat yang bisa kita berikan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ad-Daraqutni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak bermanfaat bagi sesamanya, bagi manusia lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat peran kita selama ini. Apakah banyak manfaatnya? Atau mungkin malah banyak madorotnya, banyak merugikan orang lain? Atau mungkin peran kita selama ini ada dan tidak adanya kita di masyarakat sama saja? Tentu saja, dua hal terakhir apabila ada pada diri kita, sangat rugi kita dalam menjalani hidup ini. Sangat disayangkan, terutama bagi mereka yang mempunyai kapasitas keilmuan yang lebih tinggi, atau mereka yang mempunyai kelebihan materi yang berlimpah atau lebih dari cukup, tapi tidak tahu fungsinya, tidak mau memfungsikan berbagai kelebihan tersebut.
sehingga kelebihan-kelebihan tersebut tidak bisa berdaya guna dan berhasil guna di masyarakat. Bahkan kita tidak dari ketidaktahuan itu, dari ketidaktahuan berbagai kelebihan, baik materi, baik keilmuan kita ataupun yang lainnya, tentunya jangan sampai seperti husubu musannadah, seperti tiang-tiang yang bersandar. Berbagai kelebihan yang kita punya, tapi kita tidak tahu harus seperti apa memfungsikannya. Kita tidak mau bagaimana memfungsikannya lebih baik, terutama bagi perjuangan Islam dan kaum muslimin. Tentunya kita harus ingat akan keberadaan kita. Bagaimanapun kita akan senantiasa hidup bermasyarakat, hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita sebagai insan-insan penggenap, yang kehadirannya akan terasa menggenapkan dan ketidakhadirannya akan terasa mengganjilkan bagi banyak orang. Dan tentu saja kita akan ingat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atahumullahu thawaba dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang yang banyak manfaatnya bagi sesamanya, bagi orang lain, dan lebih luas bagi semesta alam ini. Dan bagi mereka yang merasa kurang memberikan nilai manfaat, mari kita tingkatkan, mari kita rubah diri kita, mari kita membuat strategi agar berbagai kelebihan yang ada pada kita menjadi lebih bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain. Demikian tausiah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.